warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Baiklah, sebelum kita melanjut ke materi, angka lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Sebelum melanjut ke materi, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, ibu akan sedikit menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Misalnya petani yang pergi ke sawah untuk menanam padi, kemudian selanjutnya yaitu nelayan untuk mencari ikan. Ada lagi yang terakhir yaitu pengrajin kayu membuat kursi untuk dijual. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Yang pertama itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Kemudian peternak untuk menghasilkan daging, susu, dan telur. Contoh dari kegiatan produksi yaitu produksi mebel. Ini dia gambarnya. Jika kurang jelas, ibu punya gambarnya, bisa dilihat. Ini yaitu contoh produksi mebel. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Misalnya yaitu kegiatan berdagang atau berjualan. Nah, orang yang bekerja disebut sebagai mendistribusikan, dan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Contohnya, contoh gambarnya ada di sini yaitu kegiatan distribusi gas. Nah, ini dia gambarnya. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi disebut kegiatan memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut yang udah ibu jelaskan, apakah anak ibu paham? Baiklah, kemudian kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama itu adalah pertanian. Tahukah anak ibu dari mana asal nasi yang kita makan? Ya benar, dari padi yang ditanam oleh petani. Jadi butuh proses panjang untuk kita bisa memakan nasi. Jadi di Indonesia ini, di negara tercinta kita ini, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Makanya negara kita juga disebut sebagai agraris. Agraris yaitu julukan untuk negara yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Usaha agraris ini yaitu usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan tanah, misalnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Jadi selain padi yang dapat ditanam oleh para petani, apalagi yang dapat ditanam oleh para petani? Siapakah anak ibu yang bisa menjawab? Baik, kita? Ya benar, selain padi ada juga buah-buahan, sayuran, misalnya buah mentimun, kentang, jagung, dan masih banyak lagi. Jadi contoh dari bercocok tanam ada gambar ibu-ibu yang sedang memetik jagung. Ini apakah anak ibu kelihatan? Selanjutnya yaitu ada perkebunan. Siapa yang sudah pernah pergi ke kebun? Pasti anak ibu ada yang sudah pernah, pasti juga ada yang belum.
Nah, perkebunan ini bisa dilakukan individu dan berkelompok. Selanjutnya, perkebunan ini juga sama dengan pertanian. Kalau misalnya pertanian dilakukan di sawah, perkebunan dilakukan di kebun. Dan pada perkebunan ini juga mengandalkan iklim dan cuaca. Nah, perkebunan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu perkebunan tahunan dan perkebunan musiman. Kalau musiman contohnya yaitu tebu dan tembakau. Kalau tahunan contohnya misalnya seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu kehutanan. Di Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Hutan ini disebut sebagai hutan hujan tropis. Nah, sumber daya alam yang melimpah dari hutan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan papan. Misalnya pembuatan rumah, pembuatan kursi, pembuatan meja, lemari. Tahukah anak ibu, pembuatan kertas ini juga dari pohon, yaitu pohon pinus. Selanjutnya, peternakan. Peternakan adalah usaha manusia untuk mengembangbiakkan hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Nah, peternakan ini misalnya peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan kerbau, peternakan bebek, pokoknya masih banyak lagi. Jadi, baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.